Halo, apa kabar pemirsa Jawa Pos TV? Kita berjumpa kembali bersama saya Sulis SA dalam program BPJS Kesehatan Menyapa. Pada kesempatan kali ini kita mengangkat tema tentang tunggakan BPJS Kesehatan bisa dicicil. Wah, ternyata nggak cuma motor saja yang bisa dicicil ya. Tunggakan BPJS juga bisa dicicil. Seperti kita ketahui sebagai sebuah institusi, pemirsa, BPJS Kesehatan itu tidak pernah berhenti untuk melakukan inovasi untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya peserta jaminan kesehatan nasional. Dan salah satu kemudahan yang diberikan oleh BPJS Kesehatan itu tidak cuma diberikan kepada peserta yang aktif saja, aktif dalam arti membayar iuran secara tertib setiap bulan, tapi juga menyentuh mereka yang memiliki tunggakan iuran berbulan-bulan. Nah, ini salah satu bentuk perhatian dari BPJS Kesehatan yang nggak aktif saja masih diperhatikan ya. Nah, melalui program rencana pembayaran bertahap disingkat REHAB, BPJS Kesehatan ini memberikan pilihan baru kepada peserta untuk menyelesaikan tunggakan melalui cicilan agar kepesertaan itu bisa aktif kembali. Nah, terkait dengan tema kita akan bahas bersama dengan Kepala Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pemeriksaan BPJS Kesehatan Magelang, Ibu Devi Andriastuti. Bu Devi, apa kabar? Ya, alhamdulillah baik, sehat. Kabar baik ya Bu ya? Iya. Wah, ini ngomong-ngomong tentang cicilan itu saya agak sensitif Bu. Cicilannya banyak soalnya. Tapi ini ada satu inovasi ya, BPJS Kesehatan memberikan program rencana pembayaran bertahap atau disingkat REHAB ya. Nah, ini bisa dijelaskan singkat Bu ini terkait dengan REHAB. Ini REHAB itu apa ini Bu? Iya. Nah, benar. Rehab tadi Pak Sul sudah bilang ya, rehab itu mungkin kadang kita mendengar rehab ini apa? Mungkin kita lebih enak atau lebih dikenal itu cicilan ya. Jadi mungkin secara istilah itu cicilan, tapi kita programnya tuh rehab itu adalah sebuah kependekan dari rencana pembayaran bertahap. Nah, ini adalah suatu program untuk yang kita ciptakan atau diluncurkan bagi peserta PBPU atau peserta mandiri yang mempunyai tunggakan. Terus mau melunasi tunggakan kok terkendala keuangan. Jadi kalau kami hubungi peserta itu alasan nunggaknya kenapa? Itu kan kendalanya masalah keuangan. Saya belum bisa melunasi sekaligus. Nah, apalagi BPJS Kesehatan ini untuk peserta mandiri meskipun tagihannya per jiwa, tetapi itu pada saat mau bayar itu tergabung dalam satu KK. Nah, itu kadang bisa nggak saya bayar yang ini dulu? Bisa nggak saya bayarnya nyicil? Nah, itu selalu menjadi pertanyaan dari Bapak Ibu peserta yang mengalami atau memiliki tunggakan. Nah, sehingga muncullah program rencana pembayaran bertahap ini yang mengakomodir untuk peserta PBPU menunggak ini untuk dapat mencicil sampai tunggakannya lunas dan kepesertaannya aktif kembali. Ini khusus untuk kepesertaan mandiri ya? Betul. Ya? Oke, yang dijamin oleh perusahaan nggak ikut ya? Nggak bisa ya? Karena memang sudah rutin ya? Betul, kalau yang dijamin oleh perusahaan itu kan nanti ada ketentuannya sendiri dan itu kan mungkin lebih antara secara hubungannya itu antara BPJS Kesehatan dengan pemberi kerjanya, dengan badan usaha. Jadi kalau dalam hal badan usahanya menunggak, sebenarnya ada juga program cicilan atau rehab badan usaha. Tapi itu kriterianya nanti ada kriteria sendiri gitu. Nah, hari ini kita mungkin membahas yang untuk rencana pembayaran bertahap untuk peserta PBPU atau peserta mandiri. Nanti kita bicarakan di lain kesempatan. Iya, betul. Kalau ini kita ngomongin tentang rehab. Betul. Tapi bukan rehab rumah ya, Bu. Bukan. Kalau rehab rumah itu lebih gede lagi. Iya, betul sekali. Nah, Bu Devi, saya ingin tahu dulu sebelum nanti kita menunggu terkait dengan rehab ini. Kalau jumlah peserta yang aktif, yang rutin, dan mereka taat membayar iuran, gimana untuk BPJS Kesehatan Magelang sendiri tingkat partisipasinya? Iya. Kami mungkin menyebutnya kolektabilitas ya, atau tingkat ketertagihan iuran. Tingkat ketertagihan. Iya, kalau dalam bahasa BPJS Kesehatan di internal kami itu menyebutnya kolektabilitas. Jadi dari sekian tagihan itu berapa yang dibayarkan oleh peserta. Nah, ini juga masing-masing segmen tentunya ada ya. Hari ini kita tentunya membahas yang peserta mandiri. Jadi kalau peserta mandiri ini saat ini berada di angka sekitar 93%, 93 sampai 95%. Tinggi juga ya? Ya, termasuk tinggi. Tapi pernah juga kami di beberapa bulan yang lalu itu sempat di angkanya tuh hanya 91 atau 92%, tapi kisarannya masih di atas 90%. Itu kenapa kami juga melakukan berbagai upaya dalam melakukan penagihan khusus. Sebenarnya
tidak hanya gimana caranya kami mendapatkan uang ya, tetapi kami menjaga bagaimana peserta yang sudah mendaftar itu dalam kondisi aktif sehingga terjamin ketika membutuhkan layanan kesehatan. Dan itu juga merupakan hak dari peserta. Salah satunya adalah menerima informasi. Makanya kami juga melakukan berbagai upaya untuk menyampaikan Bapak Ibu memiliki kewajiban iuran sekian, dibayarkannya sekian melalui kanal ini. Kalau nunggak itu kami hubungi melalui telepon juga. Gitu. Sebenarnya kalau dengan angka 90% lebih itu ya sebenarnya sangat ini ya Bu ya, sangat tinggi ya, dibanding misalnya enggak 10% sebenarnya enggak terlalu terlalu jauh lah ya perbedaannya. Tapi ini kan juga bukan sekadar demi BPJS mendapatkan uang, tapi juga demi peserta ya Bu ya. Iya, betul. Nah, ini latar belakangnya apa Bu selain itu Bu? Iya, tentunya yang utama adalah terkait dengan peserta yang mempunyai tunggakan tapi terkendala masalah keuangan. Jadi otomatis yang pertama melandasi adalah tunggakan. Yang kedua adalah tujuannya untuk peserta juga, yaitu menjamin keaktifan kepesertaannya supaya kalau misalnya sakit itu udah jelas ada penjaminnya. Terus juga terhindar dari hal-hal yang memperpanjang prosedur. Karena kalau nunggak, terus nanti dilunasinya saat sudah sakit, sudah masuk rumah sakit, mau rawat inap lagi, itu ada ketentuan denda lagi. Nanti Bapak Ibu sudahlah sakit, ngurus pendaftaran rumah sakit, nanti ngurus bayar tunggakan dulu, bayar denda lagi, itu tentunya berat ya. Jadi kami menghimbau kepada peserta untuk melakukan bayaran itu rutin setiap bulan. Juga ini jadi nggak berat gitu. Tapi kalau sudah terlanjur berat, terlanjur nunggak, kami hubungi, kami tawarkan salah satunya rehab ini. Nah, kami hubungi untuk segera melunasi tunggakan supaya kartunya aktif. Tetapi kami bertemu dengan atau menerima feedback dari peserta yang nunggak ini, saya tuh mau bayar, tapi itu kesulitan kalau bayar langsung. Kesulitan finansial. Keuangan, karena misalnya satu keluarga itu ada 5 gitu, suami, istri, 3 anak. Kemudian kelas 1 taruhlah ya, kelas 1 150 per jiwa kali 5 dengan tunggakan maksimal 24 bulan plus 1 bulan berjalan. Itu besar banget ya Pak ya. Jadi 600.000 ya Bu ya. 5 ya. Iya betul. Nanti tinggal dikalikan 24 bulan. 24 bulan. Hampir 1.200.000 lebih ya. Mungkin kalau yang kelas 1 600 ya. 6 juta ya kalau 10 bulan kan, 12 bulan berarti kan lebih dari 7 juta ya. Kalau yang sudah 24 bulan malah mungkin berarti 12 jutaan jadinya. Jadi itu akan berat dan memang peserta tuh nanya, ada nggak sih mekanisme cicilan? Bisa nggak Bu itu dicicil? Saya mau bayar kok, tapi ada nggak cicilan? Nah sehingga BPJS Kesehatan juga berupaya memberikan jawaban, memberikan solusi bahwa peserta itu butuh jalan keluar, butuh solusi, butuh bantuan supaya mau membayar tapi nggak sekaligus gitu, sehingga muncullah program rehab ini. Wah ya saya bisa membayangkan ya, tapi kan ini demi kesehatan ya Bu ya. Kita nyicil motor 500-600 ribu per bulan aja dipasang mampu gitu ya. Iya betul. Ini kalau demi kesehatan kenapa enggak gitu loh. Memang harus ada skala prioritas ya Bu ya. Itu dari akomodasi atau akomodir dari usulan dari peserta ya Bu ya. Iya, berangkat dari keluhan ketika kami melakukan telecollecting, kalau dihubungi itu kan kami juga harus merekod ya apa sih kendala peserta ini, apakah nggak ada kanal pembayaran, ataukah ada kesulitan, atau nggak menerima informasi pembayaran, atau nah ya dari sekian banyak yang lupa, yang ini itu memang salah satu yang agak membuat kami harus berpikir memberikan solusi, yaitu tadi orangnya ini mau bayar loh, komitmennya itu tinggi, tetapi sekarang ini udah terlanjur tunggakannya tinggi, besar nggak bisa membayar sekaligus gitu. Begitu dipakai kedadapan ya. Udah ngurusin yang sakit, ngurusin harus ngelunasi tunggakan, denda ya Bu ya. Iya betul. Bisa dihitung nggak Bu, kalau ini gambaran aja ya biar mungkin sekarang ada peserta yang ya oke lah kalau kesulitan finansial kita agak maklum, tapi kalau lupa atau melupa itu kan kalau sudah terlalu besar itu kan ya berat juga. Iya betul. Itu kalau misalnya 1 tahun itu bisa sampai berapa Bu dendanya? Iya, jadi gini, denda itu kan sekarang kita nggak ada denda administrasi lagi yang kalau misalnya terlambat langsung ada muncul, itu tidak ada lagi sudah
sejak tahun 2018 apa ya, itu udah nggak ada lagi. Adanya denda pelayanan. Denda pelayanan. Ya, denda pelayanan itu muncul jika peserta itu yang tadinya nunggak, ini termasuk terlambat 1 bulan ya Pak ya. Jadi misalnya nih ada peserta yang bulan April kemarin sampai tanggal 30 April itu belum melakukan pembayaran. Maka pada tanggal 1 Mei status kepesertaannya akan nonaktif. Lalu baru ingat bayar tagihan tanggal 5 Mei katakanlah. Tanggal 5 lo saya ingat, baru ingat. Kita kan sering lupa gitu ya Pak ya. Kalau 1 bulan itu lupa ya kan. Manusia tempatnya lupa. Iya betul. Pas tanggal 5, loh saya ternyata saya baru bayar tagihan BPJS itu bulan April sama Mei langsung tertagih. Nah, tanggal 5 Mei itu status kepesertaannya aktif. Tetapi pada saat itu dia akan masuk pada kategori masa denda 45 hari sejak tanggal pelunasan tadi, kepesertaan aktif kembali. Nah, 45 hari ini peserta mengalami rawat inap hanya kalau rawat inap. Kalau rawat inap maka akan dikenakan denda. Nah, dendanya ini 2% kali biaya rawat inap kali jumlah bulan tertunggak. Ya. 2 bulan ya? Iya, 2 bulan tertunggaknya itu maksimal 12 bulan. Jadi 12 bulan. Kalau tadi yang ditagih itu 24 bulan, tapi kalau untuk dasar pengenaan denda itu 12 bulan. Nah, nanti maksimalnya 20 juta. Maaf, tarif dendanya adalah 5% kali biaya rawat inap kali bulan tertunggak. Maksimalnya bulan tertunggak itu 12 bulan, terus denda maksimalnya 20 juta. Tapi kalau kita kena denda rawat inap 20 juta, itu berarti biaya rawat inap kita tinggi banget, besar banget. Dan juga menunggak kita pasti maksimal. Jadi perhitungan denda ini sudah, menurut kami, itu sudah, pemerintah itu sudah mempertimbangkan berbagai kondisi dan sudah cukup adil. Artinya kalau nunggak tetapi tidak rawat inap ya nggak kena denda. Lalu ketika rawat inap, denda kita itu besarannya adalah sebesar, ya semakin tinggi biaya rawat inapnya atau semakin tinggi atau semakin banyak tunggakannya, ya semakin besar dendanya. Artinya adil lah ya kan. Masa kita nggak bayar iuran, katakanlah kita nunggak iuran 3 tahun, yang dibayarkan lo cuma 2 tahun, terus kita mau langsung pakai jumlah biaya pelayanan kesehatan kita yang dibayarkan juga cukup tinggi. Nah gitu. Oke. Wah, ini makanya ini jadi pelajaran ya bagi peserta yang mungkin abai ya Bu ya, abai karena berbagai hal. Tapi paling tidak kan harus inform ya ke BPJS ya jika memang ada kendala seperti ini ya Bu ya. Kan juga BPJS Kesehatan itu juga nggak terlalu saklek amat ya Bu ya. Tadi ada program rehab ini. Ini mengakomodir peserta yang mengalami kesulitan. Apapun alasannya ya Bu ya. Ya memang ini agak dilematis karena kan ketika mereka sehat ya seringkali lupa ya Bu. Ada yang lupa beneran, ada yang lupa-lupaan gitu kan. Kalau lupa udah ada auto debit juga sebenarnya. Auto debit juga ya. Sebenarnya gampang ya, mudah ya Bu ya. Oke, jadi tidak ada alasan sih sebenarnya. Tinggal ada duitnya atau enggak gitu ya. Baik Bu Devi, nanti kita lanjutkan lagi obrolan kita di BPJS Kesehatan Menyapa. Pemirsa, kita akan lanjutkan perbincangan kita bersama dengan Ibu Devi Andriastuti di BPJS Kesehatan Menyapa. Kepala Bagian Operasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Unjaya, Wardoyo, menyampaikan apresiasi atas layanan cepat PLN dalam melaksanakan penyambungan listrik di Unjaya. Ia mengungkapkan bahwa kecepatan layanan PLN membuat pihaknya masih memiliki cukup waktu untuk mempersiapkan seremoni peresmian pada 28 Mei mendatang, tepat 2 hari sebelum peringatan Hari Lahir Pancasila. Menyambut libur panjang dalam rangka Hari Raya Idul Adha, PT PLN Persero melalui unit pelaksana pelayanan pelanggan Yogyakarta menyelenggarakan kegiatan bertajuk Sinergi Hijau, sebuah ajang silaturahmi dan edukasi bersama komunitas kendaraan listrik Joglo Semar atau Jogja, Solo, dan Semarang. Kegiatan ini sekaligus menjadi bagian dari kesiapan PLN dalam menyambut masa libur Idul Adha dengan mendorong penggunaan kendaraan berbasis energi bersih yang lebih ramah lingkungan serta efisien untuk perjalanan jarak jauh dan mudik.
Dalam semangat Hari Raya Idul Adha yang penuh makna pengorbanan dan kepedulian, PLN UP3 Yogyakarta melalui komunitas Sri Kandi kembali menunjukkan aksi nyata untuk masyarakat melalui program Light Up the Dream. Kali ini bantuan penyambungan listrik gratis diberikan kepada Sandiman, pria berusia 63 tahun, seorang buruh tani warga Kalurahan Sendang Tirto, Kapanewan Berbah, Sleman.